I don't know where I went wrong, but I can write a song. I belong with you belong with me, you're my sweetheart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan pemilik semesta alam yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Kedua kalinya sholawat beserta salam kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menunjukkan jalan yang benar, menegakkan panji-panji kebenaran, serta menyampaikan rahmat Allah kepada kita sekalian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini saya ingin memberikan penjelasan dalam bentuk ceramah singkat mengenai keutamaan dan kewajiban menuntut ilmu bagi kaum muslimin dan muslimat. Selama ini kita menganggap ilmu agama adalah sesuatu yang tidak penting, karena kebanyakan kita tidak mengetahui bahwa menuntut ilmu dalam agama Islam adalah suatu kewajiban. Dalam salah satu sabdanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim," yang artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini adalah dalil wajibnya setiap muslim untuk menuntut ilmu agama. Perlu diingat, yang perlu diperhatikan di sini adalah ilmu agama atau ilmu syar'i, bukan ilmu dunia. Maknanya kita diwajibkan untuk mempelajari ilmu agama, terutama ilmu yang berkenaan dengan amalan yang fardu ain. Karena suatu amalan yang mengikuti atau mengharuskan adanya amalan tersebut, maka hukumnya mengikuti amalan yang dituju. Misal nih, puasa adalah kewajiban setiap muslim, maka mempelajari ilmu tentang puasa adalah wajib. Dalam perkara ibadah, misal sholat, maka berwudu sebelum sholat adalah wajib. Di sini wudu yang awalnya sunnah bisa menjadi wajib, karena wudu adalah salah satu syarat sahnya sholat. Begitu juga dengan ibadah yang wajib, maka mempelajarinya adalah suatu kewajiban juga, karena mustahil kita tahu rukun puasa dan pembatal puasa kalau tidak tahu ilmunya. Kemudian keutamaan menuntut ilmu. Sesuatu yang Allah wajibkan maka akan diikuti dengan keutamaan atau fadilah. Sesuai dengan hadis berikut. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan illal jannah. Yang artinya, barang siapa yang berjalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan dirinya jalan menuju surga. Hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Muslim. Sebagian ulama memandang hadis ini sebagaimana teksnya, yaitu usaha kita dalam mendatangi majelis ilmu sudah dihitung sebagai pahala yang dengannya akan Allah mudahkan jalan menuju surga. Sebagaimana ulama lagi mengatakan bahwa dengan mendatangi majelis ilmu maka kita akan mengetahui berbagai macam hukum Islam yang dengan pengetahuan tersebut maka kita akan berjalan sesuai dengan ilmu syariat.
Sehingga amalan yang kita jalankan sesuai dengan ajaran Islam atau sesuai dengan sunnah, maka dengannya Allah akan mudahkan jalan kita menuju surga. May yuridillahu bihi khairan yufaqqahu fid din, yang artinya barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia tentang ilmu agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah tidak berkata akan memberikan harta, tapi Allah berkata akan memberikan pemahaman ilmu agama kepada orang yang Allah kehendaki kebaikan. Nah, selama ini kita hanya berkutat dengan masalah dunia, sehingga punya pemikiran harta adalah tanda kebaikan yang Allah berikan. Ternyata hal itu salah besar. Kepemahaman akan ilmu agamalah yang menjadi patokan, maka alangkah meruginya orang-orang yang tidak mau belajar ilmu agama. Dalam salah satu hadis, Nabi menyebutkan bahwa Allah murka kepada orang yang mempunyai ilmu dunia, bahkan mahir dalam perkara dunia, tapi jahil atau bodoh dalam perkara agama. Nah, kalau kita lihat dalam realita kehidupan sekarang ini, betapa banyak seorang yang mempunyai titel berderet dari DR, profesor, sarjana, dan sebagaimana. Tapi ketika ditanya perkara dasar terkait rukun sholat, mereka tidak mengetahuinya. Padahal kalau mau kita merenung sejenak, kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang fana dan hanya sebentar saja. Sedangkan akhirat adalah kehidupan yang abadi dan tidak ada akhirnya. Apakah pantas kita berusaha sekuat tenaga untuk perkara dunia, sedangkan lalai dan santai untuk perkara akhirat? Sungguh ini adalah perbuatan yang tercela. Setelah saya uraikan perkara wajibnya menuntut ilmu bagi seorang muslim, lalu keutamaan menuntut ilmu, sekarang apa yang harus kita lakukan? Keputusan ini penting untuk kita, karena yang kita lakukan sekarang akan berdampak kepada kehidupan kekal kita di akhirat. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah dengan mengevaluasi diri kita dengan jujur. Di antaranya adalah dengan melihat amalan wajib, apa yang masih sering kita tinggalkan, lalu tanyakan lagi apakah amalan-amalan wajib tersebut sudah benar dengan apa yang diajarkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Kemudian langkah kedua adalah bertaubat kepada Allah atas kelalaian kita selama ini terkait tidak menunaikan kewajiban menuntut ilmu. Langkah ketiga, kita mulai datangi majelis ilmu dan bertanya tentang berbagai permasalahan agama yang tidak kita ketahui. Kemudian langkah keempat, berdoa kepada Allah agar kita dijadikan orang yang bertakwa dan istiqomah dalam menuntut ilmu. Juga berdoa agar kita diberikan kepemahaman akan ilmu agama. Kemudian langkah kelima, amalkan ilmu yang kita dapatkan. Ini perkara penting yang sering tidak diindahkan oleh para penuntut ilmu. Kemudian ingatlah hadis tentang menuntut ilmu terkait keutamaannya yang dikatakan akan memudahkan jalan menuju surga. Dengan mengamalkan ilmu yang kita pelajarilah, kita akan mudah untuk memasuki surga. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Itu tadi sedikit ceramah singkat tentang ilmu yang berkaitan dengan menuntut ilmu dan keutamaannya. Bila mana ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I don't know